Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu sifat koligatif larutan. Adapun jenis-jenis sifat koligatif itu kalau kita lihat ya ada 4. Yang pertama dilambangkan dengan delta P, yang kedua dilambangkan dengan delta TB, yang ketiga dengan delta TF, yang keempat dilambangkan dengan P, di mana delta P ini adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Sedangkan delta TB itu B-nya itu dari kata boil atau boiling yang artinya adalah mendidih, maka ini merupakan kenaikan titik didih larutan. Sedangkan delta TF ini adalah dari kata F-nya itu freezing atau frozen, itu adalah penurunan titik beku larutan. P ini merupakan tekanan osmotik. Namun sebelum Ibu jabarkan apa itu delta P, apa itu delta TB, delta TF ataupun P, kita harus ketahui dulu kira-kira sifat koligatif itu apa ya? Oke. Untuk mengetahui apa itu sifat koligatif, perhatikan data berikut. Dari data ini kita perhatikan bahwa konsentrasi larutannya sama. Yang membedakan hanya jenis larutan dan kelompok larutannya, yaitu ada kelompok larutan elektrolit dan kelompok larutan non-elektrolit. Jika kita perhatikan pada kelompok larutan non-elektrolit, konsentrasinya sama, maka kenaikan titik didih ataupun penurunan titik bekunya juga memiliki suhu yang sama. Dan hal yang sama pada larutan elektrolit, konsentrasinya sama, maka kenaikan titik didih ataupun penurunan titik bekunya juga sama. Sehingga dari data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sifat koligatif adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi dan tidak dipengaruhi oleh jenis zat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Oke, tadi Ibu sudah menjabarkan bahwa sifat-sifat koligatif itu ada 4. Ya, ada yang dilambangkan dengan delta P, ada yang dilambangkan dengan delta TB, ada yang dilambangkan dengan delta TF, dan yang keempat dilambangkan dengan P. Ya, keempat hal ini dan kita sudah mengetahui bahwa sifat koligatif hanya dipengaruhi oleh konsentrasi, maka kita akan hubungkan dengan konsentrasi, di mana delta P itu nanti akan berhubungan dengan fraksi mol atau yang dilambangkan dengan X. Sedangkan untuk delta TB ataupun delta TF ini akan dipengaruhi oleh molalitas yang dilambangkan dengan M kecil. Untuk P, faktor konsentrasinya dipengaruhi oleh molaritas atau yang dilambangkan dengan M besar. Sehingga ya, sebelum kita menjabarkan bagaimana itu delta P, delta TB ataupun delta TF,
kita akan mempelajari dulu yaitu tentang konsentrasi larutan. Jadi di sini ada 3 hal, yaitu adalah fraksi mol, ada molalitas, dan ada molaritas. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu tentang konsentrasi larutan. Pertama sekali, Ibu akan membahas tentang fraksi mol yang dilambangkan dengan X. Ingat ya bahwa larutan itu merupakan suatu campuran, di mana yang namanya campuran di dalamnya ada zat terlarut dan ada pelarut, sehingga fraksi mol ini akan dibedakan menjadi 2, yaitu yang disebut dengan fraksi mol terlarut yang dilambangkan dengan XT dan fraksi mol pelarut yang dilambangkan dengan XP, ya. Persamaan dari fraksi mol terlarut itu adalah mol zat terlarut dibagi dengan mol total, di mana mol total itu merupakan penjumlahan dari mol terlarut ditambah mol pelarut. Begitu juga dengan fraksi mol pelarut, yaitu merupakan mol dari pelarut dibagi dengan mol total, ya, sehingga bisa kita jabarkan kembali XP adalah mol pelarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Oke, untuk penjumlahannya antara XT dengan XP itu sama dengan 1. Jadi jumlah fraksi mol yaitu sama dengan 1. Apabila kita jumlahkan antara fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut, kita akan memperoleh fraksi mol totalnya selalu 1. Oke, di sini Ibu akan tuliskan keterangannya. Jadi NT itu adalah mol zat terlarut, NP ini adalah mol zat pelarut, kemudian ada XT ini adalah fraksi mol terlarut, sedangkan XP ini adalah fraksi mol larut. Jadi kira-kira seperti inilah untuk persamaan fraksi mol. Oke, Ibu akan membuatkan contoh soal untuk fraksi mol. Soalnya adalah 18 gram glukosa dengan rumus nyawa C6H12O6, diketahui MR-nya 180, dilarutkan dalam 180 gram air. Air itu adalah H2O, MR-nya diketahui 18. Pertanyaannya, tentukan. Yang A adalah fraksi mol zat terlarut, yang B adalah fraksi mol pelarut. Oke, kita akan jawab pertanyaan yang tadi. Kita buat dulu diketahui yaitu massa dari glukosa atau C6H12O6 ini sama dengan 18 gram, ya, dimana MR-nya sama dengan 180. Kemudian massa dari air atau ini rumus nyawanya adalah H2O, massanya 180 gram, MR-nya sama dengan 18. Kemudian kita buat lagi yang ditanya. Yang A itu adalah XT atau fraksi mol terlarut, kemudian XP atau fraksi mol larut. Maka kita akan jawab. Oke, kita akan jawab dulu
Yang A, Xt persamaannya tadi adalah mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol larut. Dari sini kita harus cari dulu mol terlarut dan mol pelarutnya berapa. Kita cari dulu mol terlarut. Mol terlarut kalau kita hubungkan mol dengan massa, itu persamaannya adalah mol sama dengan massa dibagi dengan mR, ya. Oke, massa dari glukosa, karena kita mau cari mol terlarut terlebih dahulu, 18 gram dibagi dengan mR nya 180, maka kita peroleh molnya 0,1 mol. Berikutnya kita akan cari mol pelarut dengan cara yang sama, yaitu massa per mR. Massa dari air atau pelarutnya 180 gram dibagi dengan mR nya 18, kita peroleh 10 mol. Dari sini kita akan berpindah ke persamaan fraksi mol. Kita masukkan mol terlarutnya adalah 0,1 dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarutnya 10 sama dengan 0,1 dibagi 10,1, sehingga kita akan memperoleh mol terlarutnya itu sama dengan 0,0099. Maka fraksi mol dari terlarut sebesar 0,0099. Dari sini kita akan mencari fraksi mol dari pelarut. Ini sudah mudah, ya. Maka fraksi mol pelarut, kita ingat bahwa tadi penjumlahan, ya, dari fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Sehingga karena kita sudah memperoleh fraksi mol terlarutnya sebesar 0,0099 ditambah XP sama dengan 1, maka XP sama dengan 1 dikurang 0,0099. Maka akan kita peroleh sebesar 0,9901. Nah, ini dia. Jadi inilah kira-kira jawabannya. Fraksi mol terlarutnya sebesar 0,0099, sedangkan fraksi mol larutnya 0,9901. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan konsentrasi larutan berikutnya, yaitu yang kedua, molalitas. Molalitas yang dilambangkan dengan M kecil. Sekarang kita lihat dulu molalitas ini sebenarnya apa. Molalitas itu adalah banyaknya mol zat terlarut atau jumlah mol zat terlarut dalam setiap kilogram pelarut. Sehingga dari kalimatnya dikatakan bahwa jumlah mol zat terlarut dalam setiap kilogram pelarut, maka kita bisa rumuskan molalitas itu sama dengan adalah mol terlarut per massa pelarut. Di sini massa pelarutnya adalah satuannya kilogram. Dan bisa kita jabarkan kalau kita ingin satuan dari massa pelarutnya dalam gram. Kita jabarkan dulu molnya. Mol itu kita ketahui bahwa massa per mR senyawa. Dikali kita ingin massa pelarutnya dalam gram, maka di sini 1000 per massa pelarut di dalam gram, ya. Oke, di sini Ibu akan buat keterangan. Mol itu adalah N itu adalah mol zat terlarut. Kemudian MP ini adalah massa pelarut. Sehingga kalau kita mau buat satuan dari molalitas,
kita akan menemukan satuannya adalah mol per kilogram. Oke, Ibu akan berikan contoh soal untuk molalitas. Soalnya adalah 3 gram urea dengan rumus senyawa CuNH2 2 kali, dimana diketahui MR-nya sama dengan 60, dilarutkan dalam 100 gram air. Tentukan molalitas larutan. Oke. Untuk soal ini seperti biasa kita akan buat dulu diketahuinya. Di sini diketahui adalah massa urea CuNH2 2 kali sebanyak 3 gram. Kemudian mana MR-nya sama dengan 60. Kemudian massa air ya, itu adalah H2O 100 gram. Oke, yang ditanya adalah molalitas dari larutan. Oke, jawabnya kita buat di sini. Ya, kita sudah ketahui bahwa tadi molalitas persamaannya molal sama dengan adalah massa per mr kali 1000 per massa larut, di sini dalam gram massa larutnya. Maka kita ketahui massa dari zat terlarutnya atau massa ureanya adalah 3 gram. MR-nya 60 kali 1000 dan massa dari pelarutnya atau air adalah 100 gram. Kita tinggal coret, 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 sehingga kita akan memperoleh 3/6 tahu sama dengan 1/2 mol per kilogram. Jadi kira-kira jawaban dari molalitas larutan urea sebesar 1/2 atau setengah mol per kilogram. Oke, kita masih melanjutkan untuk konsentrasi larutan. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini sebenarnya sekedar mengingatkan kembali, yaitu tentang molaritas yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Ya, molaritas dilambangkan dengan M besar, itu menunjukkan mirip dengan molalitas, yaitu menunjukkan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Ya, hampir mirip dengan molalitas, namun di sini ada kata-kata setiap liter larutan. Kalau molalitas dalam setiap kilogram pelarut. Oke, dari pernyataan tersebut kita bisa merumuskan persamaan molalitas adalah mol per volume. Ya, dengan satuan volume di sini adalah liter. Kalau kita ingin menjabarkan menjadi mililiter, sama dengan yang tadi molalitas, ini kita buat massa per mr kali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Jika kita ingin volume dari larutannya adalah mililiter. Ya. Oke, di sini Ibu akan tuliskan keterangan. M itu adalah molaritas. Ini kita akan peroleh satunya adalah mol per liter. Kalau molalitas mol per kilogram. Oke. N itu adalah
mol zat terlarut. V itu adalah volume larutan. Oke, Ibu akan berikan contoh soal untuk molaritas. Ini mengulang kembali ya kita. Oke, di sini soalnya 34,2 gram sukrosa C12H22O11, mana diketahui MR-nya adalah 342, terlarut dalam 300 ml larutan. Tentukan molaritas larutan tersebut. Seperti biasa kita buat dulu. Diketahui di sini adalah massa dari sukrosa C12H22O11 ini adalah 34,2 gram, dimana diketahui MR-nya 342. Kemudian volume dari larutan ini sama dengan 300 ml. Oke, yang ditanya adalah molaritas ya. Kita akan jawab tadi persamaannya adalah molaritas sama dengan N per volume ini dalam liter, atau kita jabarkan massa per MR kali 1000 per volume ini dalam mililiter larutan. Kita masukkan massanya sebesar 34,2, bagi MR-nya adalah 342 kali 1000 per 300. Kita coret ini 10. Oke, sehingga kita akan memperoleh molaritasnya adalah 1 mol per liter. Oke, ini Ibu coba membuat soal latihan ya. Mudah-mudahan Ananda semua bisa berlatih dengan 3 soal ini. Jadi di sini ada soal yang merupakan atau yang berhubungan dengan molalitas, ada yang berhubungan dengan fraksi mol, dan ada yang berhubungan dengan molaritas. Jadi yang pertama itu yang ditanya adalah massa dari NaOH jika diketahui molalitasnya sebesar 2 mol per kilogram ya. Sedangkan yang kedua ini yang berhubungan dengan fraksi mol apabila di sini yang diketahui zat terlarutnya dalam bentuk persentase 6,4% ya. Pelarutnya perhatikan di sini adalah benzena, dan sudah diketahui MR dari zat terlarut serta larutnya. Untuk nomor 3 yang ditanya adalah massa dari zat terlarut ya, apabila diketahui molaritas dari larutannya itu sebesar 0,1 mol per liter atau 0,1 molar mungkin biasanya ya, yang sering kita dengar seperti itu. Oke, ini sebagai soal latihan untuk Ananda semua, bisa Ananda kerjakan. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini, yaitu yang berhubungan dengan konsentrasi dalam sifat koligatif. Jadi ada 3 konsentrasi larutan yang kita gunakan, yaitu fraksi mol, molalitas, dan molaritas. Sekian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah berikutnya akan kita lanjutkan kembali, dan tetap semangat untuk Ananda semua. Semoga Ananda bisa mengerti dengan mudah apa yang sudah Ibu jelaskan, dan tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.